Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi, salam jumpa di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang hadir pada saat ini adalah Bapak Joni Riyadi STMT. Beliau adalah Direktur dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah berhadir di podcast kali ini Pak. Yang mana podcast ini adalah merupakan kerjasama dari pemerintah Kota Banjarmasin dengan Politeknik Negeri Banjarmasin Pak. Benar. Podcast ini juga memberikan banyak informasi-informasi tentang bagaimana Banjarmasin itu bekerja Pak, dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan sampai saat ini sudah jalan dan juga diterapkan di pemerintah Kota Banjarmasin. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Banjarmasin bekerja, tentunya tidak hanya pemerintah Pak, tetapi juga akademisi di sini Pak. Nah, dalam hal ini Pak Joni, bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Banjarmasin yang saat ini menghadirkan podcast ini, bagaimana sebenarnya apresiasi dari akademisi Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Pertama-tama tentunya kami sangat menyambut baik gitu kan kerjasama ini. Apalagi dari sebelum-sebelumnya hubungan kami akademisi khususnya Politeknik Negeri Banjarmasin dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini cukup erat kaitannya, karena beberapa staf-staf kami juga diminta sama pemerintah kota itu kan terkait dengan smart city ya, tentang smart city. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga ada kerjasama kami dengan pemerintah kota itu terkait dengan digitalisasi pendidikan. Nah, jadi dalam hal ini tentunya kami sangat-sangat menyambut baik ini, apalagi untuk membangun sebuah kota itu tentunya diperlukan beberapa unsur ya, itu terutama terkait dengan bukan hanya triple helix tapi pentahelix itu kan, dari akademisinya, kemudian dari pemerintah, kemudian dari industri, kemudian juga dari media dan tentunya dari asosiasi. Dan ini sangat penting sekali buat kita semua. Pak Joni, untuk lebih dalam tentang inovasi Pak, inovasi-inovasi apa saja Pak sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari akademisi Pak, yang mungkin saja nanti kita bisa untuk lebih dalam lagi berkolaborasi dalam hal ini Pak? Pertama-tama tentunya terkait dengan inovasi ini juga ada kaitannya dengan apa ya, permintaan dari kementerian kami khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana sebenarnya ini juga instruksi dari Pak Presiden itu kan, artinya lebih karena pendidikan kami adalah pendidikan vokasi. Nah, tentunya arahnya lebih banyak inovasi. Jadi kita mendukung terkait dengan mobil listrik. Nah, ini salah satu program dari kementerian juga. Ini jadi tentunya kami dukung, salah satunya itu. Dari kacamata akademisi ini sendiri Pak, bentuk atau dukungan seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh akademisi dalam rangka untuk membangun Kota Banjarmasin terkait dengan inovasi? Ya. Tentunya pertama yang paling penting itu menurut saya sih kata kuncinya adalah SDM Bu. Jadi artinya bagaimana kita bisa membangun SDM kita, karena ini adalah salah satu prioritas utama kan. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Karena di IKU kami ada, jadi indikator kinerja utama perguruan tinggi, terutama juga termasuk terkait dengan perjanjian kinerja antara pimpinan perguruan tinggi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan dalam hal ini adalah mewakili dari Mas Menteri. Ini terkait dengan presentasi penelitian dan pengabdian masyarakat kami, bagaimana bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya salah satunya itu kan ada beberapa contoh hasil dari penelitian teman-teman itu terkait dengan
pemanfaatan energi, Oke. gitu kan. Jadi pemanfaatan energi bisa bersumber dari energi solar cell atau matahari, kita kembangkan, kemudian kita jadikan energi listrik. Nah, itu dimanfaatkan untuk menggerakkan beberapa motor sehingga menghasilkan sebuah energi untuk dalam sebuah produk, gitu kan. Oke. Pak, dalam rangka untuk membangun ekosistem inovasi kan tidak hanya dari pemerintah kota sendiri gitu Pak, tetapi juga bisa untuk di kalangan akademisi. Ekosistem ini tentu akan selalu berputar dan bergerak secara dinamis. Nah, bentuk kolaborasi antara akademisi dengan pemerintah kota dalam rangka inovasi ini itu seperti apa dalam harapan Bapak? Jadi sebenarnya yang jelas agar kita bisa saling bersinergi itu kan, dan paling tidak untuk menuntaskan kemiskinan ya, seperti yang digambarkan tadi. Salah satunya itu adalah bentuk link and match itu antara dunia pendidikan, atau artinya dari satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Itulah salah satunya. Pada tahun 2021 itu kan kami dipercaya sebagai tuan rumah dari 5 menara vokasi yang ada di Indonesia. Salah satunya di Banjarmasin, dan Politeknik Negeri Banjarmasin itu dipercayakan menerima amanah itu, Bu. Tentunya sebagai tuan rumah dan tentunya sebagai akselerator daerah itu kan, kita bagaimana bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Salah satunya tentunya dengan meningkatkan link and match antara satuan pendidikan vokasi, bukan hanya politeknik, tetapi yang namanya satuan pendidikan vokasi itu ada politeknik sendiri, ada pendidikan vokasinya sendiri, ada SMK, nah ada kursus dan pelatihan juga termasuk di dalamnya. Kami duduk bersama-sama itu kan, bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita lebih bisa itu kan, ada masalah-masalah kita diskusikan, tentunya terkait dengan bagaimana kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Harapan Bapak dalam rangka untuk pengembangan kerjasama ini antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan Politeknik Banjarmasin itu seperti apa, Pak? Pertama tentunya harus dilanjutkan, Bu. Nah, ini kan pasti kan itu kan, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, itu artinya baik pemerintah daerah, terutama khususnya dari pemerintah kota dengan Politeknik Banjarmasin, kita saling bersinergi, itu yang pertama. Kemudian hal-hal seperti kegiatan-kegiatan inovasi podcast ini tentunya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga terkait dengan video-video, nah ini kan kerjasama bagaimana satuan pendidikan vokasi, namanya adalah Politeknik, itu mengembangkan dirinya, kemudian bagaimana pemerintah Kota Banjarmasin juga mendukung terkait dengan pengembangan Politeknik sendiri, itu kan, terutama terkait dengan pengembangan SDM-nya. Saya selalu bicara terkait dengan pengembangan SDM, Bu, karena ini adalah sumber daya kita yang tidak pernah habis-habisnya. Mungkin sumber daya yang lain bisa habis, itu kan, tetapi sumber daya manusia ini harus terus ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak untuk dapat terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, dan sahabat inovasi, kita cukupkan untuk podcast kali ini dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.